edukasi tentang kesehatan reproduksi. Kemarin ada yang tahu kesehatan reproduksi itu artinya apa? Kesehatan alat kelamin, berarti baik laki-laki maupun perempuan. Kalau menjaga kesehatan berarti baik atau buruk? Baik, berarti harus dan wajib dilakukan oleh semua orang, baik anak kecil, orang dewasa, mau masih sekolah ataupun sudah bekerja, semuanya wajib menjaga kesehatan reproduksi. Oke. Tahukah kamu apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah kaitannya dengan pubertas. Untuk menambah pengetahuan kalian, yuk kalian bicara tentang kesehatan reproduksi. Kalian tahu nggak tentang pubertas atau yang sering kalian dengar dengan kata puber? Puber adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Ketika puber, kamu mengalami perubahan-perubahan seperti pada laki-laki, otot-otot akan mulai tumbuh membesar, lalu akan tumbuh rambut di ketiak, sekitar kelamin, kumis, dan dagu. Setelah itu akan tumbuh jangkung dan perubahan suara menjadi berat. Penis, puting akan mulai menonjol, mengalami menstruasi atau haid, dan timbul jerawat. Nah, sudah tahu kan tanda-tanda kamu akan mulai puber? Salah satunya tadi adalah timbul jerawat. Jerawat bisa timbul karena terjadi perubahan hormonal dan infeksi pada pori-pori kulit. Berhati-hatilah ketika kalian berkawan dengan lawan jenis. Nah, jika pada laki-laki mengalami mimpi basah, pada perempuan akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah proses alami yang dialami oleh setiap perempuan. Biasanya dimulai saat usia 11 sampai 15 tahun, yaitu keluarnya darah akibat turunnya lapisan di rahim melalui alat kelamin atau vagina yang terjadi setiap bulan karena perubahan hormon yang terjadi dalam tubuh perempuan. Haid atau menstruasi pertama disebut dengan menarche. Kalian tidak lupakan peristiwa penting itu? Kenapa penting? Karena mulai saat itulah alat reproduksi kalian sudah berfungsi. Artinya, satu kali saja melakukan hubungan seksual, kalian bisa hamil. Teman-teman belum siap kan untuk menerima risikonya? Jadi, jangan coba-coba ya. Lamanya menstruasi biasanya berkisar 5-7 hari. Ini pesan buat kalian yang sedang menstruasi. Yang pertama, ganti membalut maksimal 4 jam sekali. Yang kedua, kalau kamu merasa nyeri saat menstruasi, coba kompres dengan air hangat di perut bagian bawah. Kalau tidak berkurang rasa nyerinya, segera periksakan ke dokter atau puskesmas. Yang ketiga, selama menstruasi, sebaiknya kalian mengatakan makanan yang bergizi seperti susu, buah, hati, ikan, daging, dan lain-lain, serta kebersihan alat kelamin itu sangat penting. Laki-laki dan perempuan dibedakan dari alat kelaminnya. Alat kelamin laki-laki disebut penis, dan alat kelamin perempuan disebut vagina. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, sehabis buang air kecil, ceboklah dengan air bersih. Gantilah celana dalam ketika terasa lembab atau minimal 2 kali sehari. Pakailah celana dalam yang berbahan menyerap keringat, misalnya berbahan katun. Yang kedua, keringkan alat kelaminmu setelah cebok menggunakan handuk atau kain bersih. Apabila alat kelaminmu terasa gatal atau perih, sampaikan kepada orang tuamu. Bagi perempuan, setelah buang air besar, cebollah dari arah depan ke belakang. Dan yang sedang menstruasi, gantilah pembalut minimal 3 kali sehari atau bila sudah penuh atau terasa basah. Sebaiknya, pembalut terbuat dari bahan dasar kapas dan setelah dipakai, hendaknya dibungkus dulu sebelum dibuang. Bagi laki-laki, sunat sangat bermanfaat dari segi kesehatan. Karena kulit pada ujung alat kelamin laki-laki, jika tidak disunat, dapat menjadi tempat tumbuh bakteri atau jamur. Ingat, alat kelamin kalian tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain kecuali dirimu sendiri dan itu. Air bersih dan membersihkan dengan sabun. Kemudian, tadi ada beberapa area yang hanya boleh dilihat oleh diri sendiri. Kalau kalian malu ngomong di depan teman-teman, boleh tanya ustaz atau ustazah secara pribadi. Kalau lagi sendirian boleh. Oke? Sebelum ustaz ditutup terakhir, ada pertanyaan? Tidak? Oke. Terima kasih sudah menghadiri